Halo para visioner Aquarius, senang banget rasanya bisa ketemu lagi di sesi analisis strategis kita. Hari ini, kita nggak cuma sekedar menebak-nebak ya, kita bakal bedah tuntas dan memetakan secara presisi rute finansial kalian untuk periode kritis yaitu tanggal 19 sampai 24 Mei 2026. Nah, berhubung banyak banget yang minta pembahasan yang lebih rinci, dengan gaya yang sedikit berbeda dan lebih fresh, kali ini kita akan kupas lebih dalam. Berdasarkan data yang udah kita kumpulkan, minggu ini tuh bener-bener bukan minggu biasa loh. Ini adalah momen krusial, di mana satu keputusan kecil aja bisa memicu efek bola salju yang luar biasa besar buat kondisi keuangan kalian. Jadi, siapkan fokusnya, ambil catatan kalau perlu, karena kita akan merancang strategi eksekusi untuk ngamanin momentum langkah ini. Tapi sebelum kita bahas strateginya lebih jauh ya, saya punya satu pertanyaan yang agak provokatif nih, dan kalian harus jawab jujur ya. Aquarius, siap nggak sih kalian menerima rezeki mendadak? Seringkali kan kita berdoa siang malam minta peluang besar, tapi begitu peluangnya bener-bener jatuh di depan mata, kita malah panik gara-gara nggak punya sistem untuk nampungnya. Data analisis kita hari ini tuh nunjukin potensi kuat banget bakal ada lonjakan arus kas yang sama sekali nggak terduga. Pertanyaannya, apakah mental kalian, sistem kerja kalian, sampai dompet digital kalian udah siap buat nangkap lonjakan ini tanpa bikin kewalahan? Nah, biar kalian nggak kebingungan dan bisa bermanuver dengan lincah, agenda kita hari ini simple tapi padat. Kita akan bahas mulai dari fase perubahan finansial kalian, lalu membongkar 3 sumber rezeki utama, dilanjut dengan peta waktu eksekusi dari tanggal 19 sampai 24 Mei, dan terakhir, jebakan-jebakan yang wajib banget kalian hindari. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama. Kita mulai dari realita di lapangan saat ini. Judulnya, Keluar dari Zona Nyaman. Saya tahu banget, mungkin belakangan ini banyak dari kalian yang ngerasa kayak ada beban berat di pundak. Ada tekanan finansial yang bikin kalian ngerasa udah kerja gila-gilaan, tapi kok hasilnya stuck di situ-situ aja? Perasaan capek dan tertekan itu valid banget kok. Tapi, mari kita ubah mindset kita hari ini. Gimana kalau kita lihat tekanan ini sebagai sebuah indikator yang positif? Dalam analisis sumber kita, muncul satu indikator yang sering disebut sebagai Ten of Swords. Nah, dengar namanya jangan langsung merinding atau overthinking dulu ya. Dalam konteks karir kalian saat ini justru simbol titik jenuh yang sangat krusial. Ini tuh ibarat tekanan absolut yang akhirnya maksa kalian buat berhenti main-main. Mungkin wujudnya tagihan yang mulai numpuk atau kebosanan ekstrim di tempat kerja. Anggap aja ini alarm evolusi kalian. Kondisi ini sengaja menekan kalian sampai batas maksimal, supaya kalian mau nggak mau merombak total manajemen keuangan dan jadi jauh lebih disiplin. Intinya, tanpa tekanan ini, kalian nggak akan bergerak maju. Pergeseran ini memperlihatkan perbedaan yang lumayan brutal antara cara lama yang udah usang dengan cara baru yang potensinya luar biasa. Rutinitas kerja yang kaku dari jam 9 sampai jam 5, terus kebiasaan nanggung semuanya sendirian layaknya Wolf, itu udah mencapai batasnya. Cara kayak gitu nggak akan bikin kalian kaya di era sekarang. Kalian dituntut untuk berani membongkar batasan itu. Cara baru yang wajib banget kalian adopsi sekarang adalah manfaatkan internet semaksimal mungkin. Eksekusi ide-ide aneh kalian yang selama ini cuma ngendap di draft, dan mulailah berkolaborasi. Jangan lagi jadi pekerja tunggal yang kelelahan, tapi jadilah arsitek dari sebuah jaringan. Terus, energi baru ini harus disalurin kemana biar jadi cuan? Disinilah kita mulai menggali harta karunnya. Mari kita petakan 3 titik spesifik di mana aliran dana ini sebenarnya lagi nungguin kalian untuk diketuk minggu ini. Sekarang, kekuatan finansial kalian itu nggak lagi cuma numpu pada satu gaji bulanan, tapi terbagi jadi 3 pilar strategis. Pertama, ide dan kreativitas. Pemikiran out of the box kalian, seliar apapun itu, adalah mata uang yang paling bernilai sekarang. Kedua, teknologi dan internet. Aduh, kalau kalian belum mendigitalkan keahlian kalian, kalian bakal ketinggalan jauh banget. Dan yang ketiga, relasi dan komunitas. Aliran dana paling deras minggu ini justru bakal datang melalui orang lain. Bisa jadi dari referensi teman lama atau koneksi komunitas. Jadi please banget jangan ngurung diri aja ya. Saya mau ngasih penekanan khusus di instruksi yang satu ini. Rezeki kuat dari medsos, produk digital, atau afiliasi. Wah, ini bukan sekedar saran basa-basi. Ini benar-benar cetak biru yang jelas banget. Kalau kalian hobi nulis, coba deh ubah jadi e-book atau newsletter berbayar. Punya keahlian spesifik, bikin kursus online mini. Atau suka ngeracun barang, manfaatkan link afiliasi. Dunia digital lagi sefrekuensi banget sama energi inovatif Aquarius minggu ini. Punya aset digital yang bisa kerja 24 jam non-stop, itu adalah kunci utama kebebasan finansial kalian sekarang. Selain bikin aset digital, kalian juga harus nyalain radar kepekaan tingkat tinggi. Kenapa? Karena peluang minggu ini datangnya nggak pakai permisi. Bentuknya bakal super impulsif. Bayangin, tiba-tiba ada orderan besar masuk di jam ganjil, atau kenalan lama mendadak nelpon tengah malam nawarin kolaborasi, atau bahkan kalian tiba-tiba dapat ide brilian pas lagi nyetir yang harus dieksekusi hari itu juga. Saran saya, taruh buku catatan di sebelah tempat tidur dan nyalain semua notifikasi penting.
Kecepatan eksekusi adalah satu-satunya cara buat ngubah peluang kilat ini jadi uang beneran. Oke, kita udah tahu wujud peluangnya, tapi kapan harus bertindak? Yuk, kita proyeksikan informasi tadi ke dalam sebuah peta waktu harian dari tanggal 19 sampai 24 Mei. Anggap aja ini jadwal militer finansial kalian, roadmap yang bakal memandu kalian minggu ini dengan presisi tingkat tinggi. Kita bedah paruh pertama dulu ya. Di tanggal 19 Mei, energi pasarnya mungkin masih agak meraba-raba. Nggak usah maksain transaksi besar di sini. Gunakan aja hari ini buat riset mendalam, nyusun rencana, dan cari inspirasi. Nah, masuk tanggal 20 Mei, mesin kalian harusnya udah mulai panas. Ini waktunya lempar teaser, mulai promosi tipis-tipis ke jaringan kalian. Responsnya mungkin belum meledak, tapi benihnya udah mulai ditanam. Barulah perhatikan tanggal 21 Mei, ini titik konversi pertama. Atmosfernya berubah drastis, jalan rezeki mulai terbuka, dan ide-ide yang tadinya diremehin bakal mulai nunjukin hasil nyata. Masuk ke paruh kedua, tensinya makin naik nih. Tanggal 22 Mei itu ibarat puncaknya, hari yang super krusial yang bakal kita bahas detail habis ini. Setelah badai peluang di tanggal 22, tanggal 23 ngasih kalian sedikit waktu buat ambil napas. Gunakan hari ini khusus buat pembukuan dan ngevaluasi strategi. Dan puncaknya ada di tanggal 24 Mei, hari di mana anomali keberuntungan diprediksi bakal ngambil alih kendali. Bener-bener di luar nalar deh. Mari kita fokus sebentar ke tanggal 22. Catat baik-baik ya, kalau ada satu hari di mana kalian harus buang semua keraguan dan bertindak paling berani, ini dia harinya. Tanggal 22 Mei adalah pusat gravitasi buat kesepakatan-kesepakatan raksasa. Ini momentum emas buat kalian yang mau minta naik gaji, presentasi ke investor, atau launching produk utama kalian. Eksekusi semua manuver terbesar kalian secara mutlak di tanggal ini. Jangan pakai ragu. Nah, setelah kerja keras, kita sampai di tanggal 24. Kalau tanggal 22 itu soal kehustling dan negosiasi tajam, tanggal 24 ini murni soal magnetisme dan hoki tingkat dewa. Intuisi kalian lagi tajam-tajamnya beroperasi. Di hari ini, probabilitas datangnya dana tak terduga itu tinggi banget. Siapa tahu ada teman yang tiba-tiba ngelunasin utang yang bahkan kalian udah lupa, dapat bonus dadakan, atau bantuan modal dari jalan yang nggak disangka-sangka. Jangan pernah abain insting atau gut feeling kalian sekecil apapun di hari ini ya. Tapi, tunggu dulu. Jangan senang dulu. Sebesar apapun arus kas yang masuk, semuanya bisa ludes dalam semalam, kalau kalian nggak bisa nahan diri. Keberuntungan besar itu selalu datang sepaket sama risiko yang sama besarnya. Makanya kita harus mengaktifkan protokol pertahanan sekarang juga. Ada beberapa jebakan yang wajib kalian hindari. Ada 3 aturan tegas di sini. 1. Jangan impulsif. Mentang-mentang lagi banyak duit masuk, godaan buat belanja flexing pasti gede banget. Tolong tahan diri kalian. 2. Wajib riset mendalam. Aquarius kan suka banget hal-hal futuristik, tapi jangan sampai buta ikut tren investasi bodong atau koin kripto asal-asalan cuma karena takut ketinggalan alias FOMO. 3. Harus konsisten. Jangan biarin kebiasaan menunda-nunda matiin peluang emas yang udah ada di depan mata. Kedisiplinan adalah perisai utama kalian minggu ini. Nah, sekarang kalian udah megang peta finansial yang paling komprehensif buat minggu ini. Semua jalurnya udah dibongkar, jebakannya udah kita tandai. Bola sekarang sepenuhnya ada di tangan kalian. Saya mau nantangin kalian nih, ide gila, inovasi unik, atau proyek digital apa yang bakal langsung kalian eksekusi minggu ini. Yuk, jangan cuma dipendem, tulis strategi kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang brainstorming seru buat saling dukung. Terima kasih udah ngikutin sesi analisis kali ini, tetap semangat, eksekusi tanpa ragu, dan sampai jumpa di pembahasan strategis kita yang berikutnya.